anak saya sakit, saya tidak bisa menyembuhkannya. Hanya Tuhan Yesus pengharapanku, kesembuhanku, penolongku. Tema hari ini, Pastor rindu mengajak seluruh pemirsa sekalian supaya tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia yang terbatas. Termasuk tujuan Pastor share ini, supaya kita tidak menaruh harap lebih kepada manusia, sekalipun dia, baik dia orang kaya kah, pejabat kah, termasuk hamba Tuhan yang dalam kesaksian hidup dan pelayanannya banyak menolong orang dan banyak orang sakit yang tersembuhkan. Tetapi kita tidak boleh menaruh harapan percaya siapapun dia yang namanya masih manusia, kecuali kita berharap kepada Tuhan Yesus. Saya yang sampai detik ini dipercaya untuk melayani doa-doa bagi orang sakit. Meski hari ini online dan online ini banyak ratusan sampai ribuan Bapak Ibu. Tapi dalam beberapa hari ini, 1-2 hari, anak saya, harap jangan lagi tanya ya, kok pastor punya anak? Kalau pastor itu dari Katolik, memang mereka tidak menikah. Kalau Andi Simon ini pendeta, tapi dalam teks berbahasa Inggris, dan sekarang lebih dikenal. Dasarnya diambil dari Efesus pasal 4 ayat 11. Salah satu dari 5 jawatan itu ada pastor, tulisannya pastor, tapi dalam dialek bahasa Inggris dibaca pastor. Yang kalau dalam teks Indonesia disebut gembala. Ada juga evangelis atau disebut penginjil. Ya, meskipun hari-hari ini banyak yang sudah meneguhkan apa yang mereka lihat, dan juga saya merasa memang sejak muda lebih kuat panggilan Tuhan dalam hidupku di ladang yang namanya menginjil. Jadi menginjil ini sepertinya DNA saya kuat. Ya, tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus, kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar kesembuhan, kabar kelepasan, kabar damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan yang panjang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, banyak orang bersaksi mereka terberkati, baik pelayanan live streaming, pelayanan khotbah, pelayanan kemanusiaan, pelayanan sosial, dan termasuk pelayanan doa-doa kesembuhan. Banyak orang yang terberkati mengalami kesembuhan ilahi. Amin. Nah, ketika Pastor share saat ini, anak saya sedang sakit dan saya tidak bisa menyembuhkannya. Dan bahkan di dalam Bible yang kita baca sebentar, orang yang menyembah Yesus juga tidak berdaya. Bahkan murid-murid juga tidak dapat menyembuhkan. Kiranya renungan hari ini membuat kita semakin percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ada pendeta, ada penatua, ada gembala, ada pastor, ada penginjil, di mana Bapak Ibu tinggal. Mereka orang-orang yang membantu pelayanan
dan memberi diri mendoakan Bapak Ibu, termasuk kalau sedang sakit. Banyak rekan hamba Tuhan yang siap berdoa untuk orang-orang sakit. Pastor Andy nggak mau diistimewakan. Maka Pastor Andy share ini apa adanya. Saya manusia biasa. Saya takut kalau orang terlalu menganggap saya lebih daripada yang lain. Saya nggak mau. Saya manusia biasa. Saya takut kalau orang terlalu menganggap saya lebih daripada yang lain. Saya tidak mau. Maka bagi saya, setiap perjalanan hidup saya ini banyak rema dari firman Tuhan yang hidup. Saya mungkin tidak pintar mengajar firman, tapi saya lebih banyak share rema-rema hidup ini yang saya dapat dari firman Tuhan. Dan apa ada sekarang ini, anak saya sakit dan saya tidak bisa menyembuhkannya. Begini ceritanya, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu, waktu pastor masih planning keluar, rupanya anak saya, Weaver, itu kumpul-kumpul sama teman-teman sekolah. Entahlah apakah mereka ngumpul, jalan kah, atau karena anak saya juga suka basket gitu. Dan kalau tidak salah juga hujan, jadi apa namanya itu, kena air hujan lah kira-kira gitu. Nah setelahnya itu, saat pastor kembali ke Balikpapan, anak terkasih Weaver ini sudah demam tinggi. Maka saya hamba Tuhan, saya orang percaya, saya seorang pendoa, saya mendoakannya. Orang tua, kalau anakmu sakit, kamu harus mendoakannya. Mengenai nanti ke UGD, nanti meminta bantuan hamba Tuhan, atau misalnya saudara rindu masuk di form doa, itu silahkan. Tapi orang tua, ingat, pertama ketika anakmu sakit, engkau harus mendoakannya. Setelah itu, pastor berkata, "Nak, Weaver, you must pray." Kamu harus berdoa. Iya, dia. Doa. Nah, sampai tadi malam dan subuh tadi sebelum pastor live streaming, yang semalam tubuhnya demam, puji syukur, sudah tidak demam lagi. Tapi katanya sekarang kepalanya masih berat. Maka kebenaran rema-rema ini saya sharekan bahwa anak saya sakit, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang saya bisa lakukan, saya mendoakan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, waktu anak kita sakit, kita nggak bisa menyembuhkannya, tapi yang pasti kita bisa mendoakannya. Saudara, barusan kita melihat apa yang disampaikan oleh Pastor Randy Simon. Ternyata yang dia takutkan itu adalah orang mengistimewakan dan menganggap dia lebih daripada yang lain. Sebab Pastor Randy Simon mengatakan bahwa dia tidak lebih dari yang lain dan dia hanya manusia biasa, saudara ya. Pada saat dia menceritakan bahwa anaknya sakit, itu sebabnya judulnya ini adalah anak Pastor Randy Simon sakit, ya, titik. Kemudian Pastor Randy Simon takut. Nah, jadi ada dua hal ya. Bukan karena anaknya sakit dia takut, tetapi maksudnya dia takut adalah takut dia diistimewakan, takut dianggap orang lain lebih daripada manusia biasa, karena dia juga adalah manusia yang sama dengan kita. Oke saudara, semoga video ini bermanfaat dan Tuhan memberkati saudara semua. Amin.